Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Kalau saudara melihat Alkitab saudara, di atas dari judul atau perikop yang dituliskan Lembaga Alkitab Indonesia, tulisnya adalah ucapan berbahagia, ucapan bahagia. Di atasnya ada tulisan antara tulisan pasal 5 sampai 7. Itu khotbah di bukit, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat sebelumnya itu ternyata sebelumnya ini Yesus sedang menyembuhkan, dan sebelumnya dia memanggil para muridnya, dan sebelumnya dia tampil di Galilea dan dicobain padang gurun. Jadi inilah hari-hari pertama dia melayani, dia melakukan pekerjaan yang dihendaki Bapa di surga. Dia memberitakan firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat 1 ayat 12 berbunyi, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiknya ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun memulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu bagian yang sangat amat terkenal, perkataan pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Khotbah di bukit. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini ada seorang India yang memiliki filosofi satyagraha ahimsa. Apa ini artinya, saudara ya? Satyagraha ahimsa. Siapakah ini, saudara terkasih dalam Tuhan? Nama aslinya, kelahirannya adalah Mohandas Karamat Chand Gandhi, atau dikenal dengan nama siapa? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, saudara terkasih. Saya ulangi sekali lagi, dia adalah orang yang begitu luar biasa. Filosofi kehidupannya satyagraha ahimsa. Artinya apa? Dia tidak mau melakukan kekerasan, saudara. Dia bahkan mendapat gelar Mahatma sebagai orang yang dijunjung tinggi. Kenapa, saudara? Di dalam kerakyatan India dia membangun suatu partai yang membuat untuk mendemo. Mereka membutuhkan akan kemerdekaan, tetapi dengan cara damai, melakukan hal-hal tersebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara, ternyata konon di kantongnya, jubahnya itu senantiasa ada khotbah Tuhan Yesus ketika di atas bukit ini, saudara. Senantiasa katanya ada di bawahnya, saudara. Tetapi sampai akhir hidupnya tahun 1948 ketika ditembak mati, dia tidak pernah menjadi orang percaya, tidak pernah menjadi orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena dia berkata orang Kristen hanya bagus pengajarannya, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan Kristus. Perhatikan dengan baik, dia luar biasa sampai akhir hidupnya dia memegang firman Allah di dalam kantongnya, saudara, mengenai khotbah di bukit ini. Hal yang menakjubkan. Inilah menjadi seharusnya menjadi fondasi kehidupan setiap orang percaya, firman Allah di dalam khotbah Yesus di atas bukit ini, saudara terkasih dalam Tuhan.
Saudara tahu lambang ini adalah lambang apa? Lambang senyum. Ketika kita ke kedai-kedai kopi, kalau yang rada-rada lumayan keren, saudara, kopinya digambarin, saudara. Dibentuk-bentuk, ada matanya, ada mulutnya sedang senyum dengan tanda happy, berbahagia. Ketika zamannya SMS, saudara terkasih, ada titik 2 langsung kota penutup, saudara. Artinya apa? Kalau kita enter itu menjadi lambang senyum, berbahagia. Karena setiap orang, saya percaya, membutuhkan, mengingini akan namanya kebahagiaan. Kalau saat-saat ini di WhatsApp ataupun dimanapun juga ada icon-icon seperti matahari kuning, saudara, ada yang sedang tersenyum melambangkan kebahagiaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, manusia membutuhkan akan namanya kebahagiaan. Seringkali orang berpikir kebahagiaan ini, firman Allah berkata Matius 6 ayat 24-26, tetapi celakalah hai kamu orang-orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celaka kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celaka kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Kenapa saudara terkasih ada firman Allah seperti ini? Ternyata orang menggambarkan kebahagiaan di pandangan Allah sebagai kalau kita memiliki segala sesuatu. Kita memiliki kekayaan. Kekayaan digambarkan sebagai kita akan bahagia ketika kita bisa berpergian dengan pesawat pribadi kita. Ketika kita bisa makan enak. Ketika kita bergelimpangan harta. Orang berkata kita bahagia. Tetapi itu adalah semua kebahagiaan yang semu, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan sekalipun uang dapat membeli tanda kutip kebahagiaan yang sementara. Mungkin orang dapat pandang engkau bahagia karena engkau bisa berlibur kemanapun engkau pergi setiap saat, sekalipun engkau memiliki pesawat pribadi, jet pribadi. Tetapi ketahuilah, masa pandemi COVID-19 ini, itu semua hancur, saudara. Uang tidak ada artinya. Saudara mau punya banyak uang ketika waktu-waktu permulaan COVID-19 tidak bisa pergi kemana-mana, saudara. Sebagai negara di bagian ASEAN kita, sekalipun biasanya kita bisa pergi ke negara-negara tetangga yang digantung anggota ASEAN, tetapi kita bisa pergi, tidak bisa pergi, saudara. Karena terbatasi, karena dilarang. Makanya saya katakan uang itulah kebahagiaan yang sementara. Mungkin orang berkata bahagia kalau saya bisa menikah. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara, tidak sedikit yang pernikahan berujung kepada perceraian. Sekalipun tidak diizinkan oleh Tuhan di dalam kekristenan, saudara. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Saya akan bahagia kalau saya akan menikahkan orang yang cantik. Seorang pria yang memiliki nama kebahagiaan. Atau mungkin seorang wanita akan berpikir, saya akan menikah, akan berbahagia kalau saya menikahi orang yang ganteng. Semua itu semua, saudara. Semua itu semua. Semua itu akan berakhir. Memang kekayaan itu bisa mengubah orang. Bisa membeli kedudukan. Bisa memperoleh segalanya, tetapi kebahagiaan sejati tidak bisa engkau dapatkan melalui uang, saudara. Sebab tadi firman Allah saya bacakan sekali lagi dalam Lukas 6 ayat 24 sampai 26. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celaka kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika kamu orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan adalah kebahagiaan semua yang sementara yang ada di dunia ini. Kebahagiaan yang sementara ketika engkau mendapatkan uang yang luar biasa banyak, ya puji Tuhan kalau engkau diberkati Tuhan. Tetapi uang tidak menjamin kebahagiaanmu. Sekali lagi saudara terkasih, kebahagiaan tidak ada di dalam dunia ini yang adalah sementara.
Setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Firman Allah berkata, bagaimana dengan kebahagiaan di pandangan Allah? Dalam Matius 5 ayat 3 ini pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Garis bawahi orang yang miskin. Orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini berbeda dengan pandangan orang miskin secara dunia. Tetapi saya mau katakan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang miskin itu apa, saudara? Dalam aslinya, berbagai orang yang berduka cita juga karena mereka dihibur. Dalam bahasa aslinya kata miskin itu adalah penes atau penitros. Artinya miskin tetapi masih mempunyai sesuatu. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua itu bisa bacanya, saudara. Susah sekali. Tocos. Miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa, saudara. Dalam bahasa Yunani ini ada dua yang bernama penes dan tocos, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang dipakai dalam kata ini adalah tocos. Artinya miskin dalam arti kata tidak mempunyai apa-apa. Seperti seorang janda miskin yang memberikan 2 peser dalam persembahan. Dia dalam keberadaan tidak punya apa-apa. Dia satu-satunya dia punya 2 peser itu dia berikan kepada Tuhan. Dan dia tidak punya apa-apa lagi. Sehingga Tuhan memuji dia. Dialah yang terbesar dalam memberikannya, saudara. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang miskin secara tocos ini adalah orang yang tidak berdaya. Penes adalah mungkin orang yang miskin tetapi dia harus bekerja, masih bisa bekerja. Sekalipun upah kerjanya untuk makan 1 hari saja, besok dia harus bekerja lagi. Tetapi tocos ini orang yang hanya mendambakan bantuan orang lain, tidak bisa punya apa-apa lagi, hanya minta belas kasihan kepada orang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kata tocoslah yang digunakan, saudara terkasih. Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Dikatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Miskin ya bagaimana di hadapan Allah. NIV menuliskan in the spirit. Artinya di dalam roh. Orang yang miskin di dalam roh, bukan secara lahirnya dia miskin. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa dalam roh, dia merasa, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan Tuhan, aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukanlah seperti orang Farisi yang berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku punya ini, Allah, saya tidak seperti dia, saya tidak seperti orang itu. Saya bukan penipu, bukan seperti itu, saudara. Tetapi orang yang merasa bersalah di dalam hatinya dan berdoa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Inilah yang saudara dan saya harus memiliki. Ada 3 golongan manusia, saudara. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya baik. Yang tadi saya katakan adalah orang Farisi. Atau Alkitab mengatakan jemaat di Laodikia. Orang yang kaya. Dalam roh. Ada orang yang merasa berdosa tetapi masih merasa dirinya mempunyai kebaikan, saudara. Apakah engkau adalah orang yang ini merasa diri berdosa tapi engkau merasa diri punya kebaikan? Ataukah engkau orang yang merasa dirinya penuh dosa dan sama sekali tidak bisa berbuat baik, hanya Tuhan, karena Tuhan saja yang memberikan saudara dan saya, memampukan saudara dan saya untuk kita bersandar kepada Dia. Jadilah orang yang senantiasa memerlukan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah seperti yang firman Allah katakan, miskin di hadapan Allah. Orang yang senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau merasa bisa melakukan, engkau itulah titik engkau jatuh di dalam dosa kesombongan, saudara. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Mintalah kepada Tuhan, mampukan Tuhan aku dapat melakukannya. Tolong aku Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan,
Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah akan mengecewakan saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan itu begitu luar biasa ketika engkau berharap penuh kepada Dia, saudara. Saya adalah orang yang miskin di hadapan Allah dan arti kata, aku memerlukan Engkau, Tuhan. Aku memerlukan Engkau, Tuhan. Aku membutuhkan Engkau, Yesus. Maka Tuhan akan membuka jalan-jalan-Mu yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan dalam hatimu, yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Firman Tuhan katakan, itulah diberikan pada orang yang mengasihi Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, sedikit saya mau kesaksian saudara terkasih dalam Tuhan. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, kalau saudara tahu dunia investasi di Indonesia hancur berantakan, saudara. Ada salah satu perusahaan insurance berplat merah pemerintah yang anjlok, saudara. Bukan sebuah rahasia dan benar-benar parah. Dan banyak orang-orang yang menuntut, bahkan orang-orang asing, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Saya punya seorang sahabat saya, dia menanamkan modalnya banyak, tetapi bukan di perusahaan insurance tersebut yang berplat merah. Tetapi ternyata perusahaan tersebut yang dia investasikan, mereka menginvestasikan di perusahaan investasi insurance berplat merah yang kena dampak luar biasa itu, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa segala apa yang dia investasikan itu akan hilang, akan lenyap. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang memarkirkan uang-uang dananya di perusahaan tersebut goncang-gancing. Banyak yang kena, saudara, banyak yang hancur. Lalu dia berkata kepada saya, sebelum ini terjadi, Rick, tolong doakan. Stres habis. Lalu dia mencoba menghubungi, kalau dia tahu pengusaha pemiliknya, saudara, dia coba hubungi. Ayahnya dari pengusaha itulah rekan ayahnya juga, mengenal ayahnya dengan baik. Lalu dia menghubungi, apa yang terjadi, saudara? Orang tersebut pertama tidak mengenalnya. Siapa kamu ya? Saya anak si A. Oh iya, saya pernah dengar nama itu. Nama itu kan sudah lama, udah meninggal. Ya, saya anaknya. Lalu menyambung. Ada masalah ini. Dia bilang, lalu katakan, datang aja ke kantor saja, ambil saja seluruh apa yang kamu investasikan di tempat perusahaan saya. Bisa lolos, saudara, kalau orang yang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, tetapi ada bagian yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Tuhan pasti buat engkau. Tuhan pasti buka jalan-jalan dalam hidupmu. Jadilah orang yang senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan. Firman Allah disambung, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Ternyata ini adalah satu bagian berkesinambungan, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang lemah lembut, firman Allah berkata, kata lemah lembut itu dalam arti aslinya praus di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Wah. Jadi apa artinya, saudara ya? Praus itu katanya artinya itu antara marah yang berlebih-lebihan, di antara marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Artinya apa? Artinya adalah pernah marah, tetapi marah pada orang yang tepat, waktu yang tepat, saudara. Bukan pemarah. Sebab firman Tuhan berkata dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi.
Musa dituliskan orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tetapi saudara terkasih, tahukah saudara bahwa Musa adalah orang yang begitu tegas sekali, saudara. Ketika bangsa Israel melakukan membangun sebuah anak domba emas, patung anak lembu emas, saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka menyembahnya. Ketika Musa dari Gunung Sinai, dia mendengar sorak-sorai sukacita, dan dia bertanya kepada Yosua, apakah yang sedang terjadi di bawah? Marilah kita lihat ke bawah. Dan mereka melihat di sana orang Israel sedang mengelilingi patung lembu, anak patung lembu emas, dan mereka memuja-mujanya. Dan mereka berkata, kami pikir engkau mati, engkau tidak pernah datang lagi. Lalu kami mengumpulkan emas-emas kami. Kami lebur dan keluarlah patung anak lembu emas ini. Inilah Tuhan kami. Musa begitu marahnya dan luar biasa, saudara. Patung lembu emas itu, anak lembu emas itu dipecahkan. Dan semua itu dihancurkan dan dilebur dan disuruh diminum, saudara. Lalu dia berkata, siapa yang tetap mengikut Tuhan? Satu suku Bani Lewi, seluruhnya datang. Kami siap untuk senantiasa ikut Tuhan. Apakah Musa tidak menghukum? Musa berkata, eratkanlah setiap tanganmu dengan pedang. Berlarilah sana sini dan engkau saling membunuh, saudara. Pada saat itu banyak sekali yang mati, saudara. Tetapi Alkitab mencatatkan Musa, orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Orang yang lembut hatinya ini adalah orang yang tegas. Jadilah orang yang tegas, tidak kompromi dengan dosa, saudara. Dosa adalah dosa. Jangan engkau, tanda kutip, engkau menyerongkan, ini mah tidak apa-apa, ini mah abu-abu, tidak dosa, tidak bersalah, nipu-nipu dikit itu wajiblah, wajarlah. Apalagi saat pandemik ini, susah untuk usaha, susah untuk dagang, susah untuk bisnis, susah untuk kita menjual barang kita. Hati-hati, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadilah orang yang tegas, berdiri di atas firman Tuhan. Jadilah kita sebagai orang-orang percaya yang senantiasa berpegang teguh pada firman-Nya, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, Tuhan berkata, ketika engkau menjadi orang yang tegas, engkau menjadi orang yang mungkin dapat berkata engkau marah, tetapi pada orang yang tepat, di waktu yang tepat. Saya percaya berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam firman Allah, dalam 12 ayat ini, saya tidak memperpanjang lebar firman Tuhan. Saya akan memperpanjang pada minggu-minggu berikutnya. Pada pagi hari ini, kita belajar dari firman Allah mengenai kata berbahagia. Bahwa jadilah orang yang senantiasa memerlukan Tuhan. Datanglah senantiasa kepada Tuhan. Dan jadilah orang yang tegas. Orang tetap pendirian pada firman Tuhan. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Mari kita pejamkan mata kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau taruhkan dalam hati kami, Tuhan. Bahwa kehendak-Mu lah kami menjadi orang-orang yang senantiasa, kerinduan senantiasa memerlukan Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu sebelumnya kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami gegabah dalam kehidupan ini. Kami tidak mencari kehendak Tuhan. Kami tidak tahu, kami tidak datang kepada Tuhan, kami tidak berdoa terlebih dahulu kepada Engkau.
maka tidak sedikit kekecewaan yang kami alami dalam hidup ini. Mungkin kami berkata, kenapa Tuhan melakukan hal ini? Mengapa jadi begini? Mengapa Tuhan izinkan aku seperti ini? Tetapi ketahuilah, Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Ada bagian di mana engkau tidak mendahulukan Tuhan. Ada bagian hidupmu ketika engkau tidak mempertanyakan kepada Tuhan. Engkau tidak membawa dalam doa kepada Tuhan. Engkau menggunakan hikmat-hikmatmu. Engkau mencari pengetahuan-pengetahuan dunia terhadap orang-orang yang bijak mungkin, orang-orang yang pintar mungkin. Tapi belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, karena kondisi pada saat ini engkau alami, renungkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Datanglah kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku merasa bisa, aku merasa mampu, aku merasa dapat melakukannya. Ini karena hasil usahaku. Tuhan, dengarlah setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan, yang minta ampun di hadapan Engkau, yang tidak mengutamakan Tuhan, yang tidak mencari kehendak-Mu. Dan pagi hari ini kami belajar untuk kami menjadi orang yang tegas, orang yang senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu, berjalan dalam firman Tuhan. Taruhkanlah renungan firman Allah pada pagi hari dalam roh hati kami. Ajarlah kami senantiasa orang yang menjadi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang tidak kompromi terhadap kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.